Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deliwarni Sinaga, NPM 1809183 dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, di sini saya akan mengajarkan kelas 4 dengan tema 4, subtema 3 dan pembelajaran 1. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kita berada, kita tetap menjaga kesehatan. Dengan jika kita pergi keluar rumah, kita tetap menggunakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam topik pembelajaran kita, nah di sini saya menyiapkan sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu Garuda Pancasila tadi, semoga kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai bagian dari negara kita, negara Indonesia. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi, siswa dapat mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang baik. Yang kedua, melalui kegiatan ini, siswa dapat mengetahui seberapa penting pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar kita.
Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan dua gambar, yaitu gambar yang pertama adalah sungai yang kotor dan gambar yang kedua adalah sungai yang bersih. Dari sini, coba kita lihat apakah perbedaan dua gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama tersebut adalah sungai yang kotor dan yang tercemar dan sudah tidak layak dipakai lagi. Dari situ kita ketahui bahwa kenapa bisa terjadi sungai yang kotor, karena itu adalah ulah masyarakat dan diri kita sendiri. Kenapa? Kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita dan tidak merawat lingkungan sekitar kita. Dan ini akan mengakibatkan penyakit bagi tubuh kita. Akan mengakibatkan gatal-gatal dan sebagainya. Dan juga akan berakibat fatal bagi lingkungan sekitar kita, yang mana jika kita menumpuk-numpukkan sampah yang banyak, maka aliran sungai atau aliran air akan terhambat dan mengakibatkan banjir. Dari situ kita akan dirugikan atau kita merugikan diri kita sendiri, yang mana banjir tersebut akan membawa barang-barang kita atau merugikan masyarakat di sekitar kita. Dan gambar yang kedua adalah gambar sungai yang masih bersih, yang mana kita dapat melihat bahwa sungai yang bersih itu adalah sungai yang masih dijaga atau dirawat dengan baik. Dan dari situ kita dapat masih menggunakannya dan kita dapat melihat pemandangan-pemandangan yang masih bagus. Nah, anak-anak, di sini juga Ibu sudah menyiapkan bacaan dan kita akan membacanya bersama-sama. Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Chairuddin atau yang dikenal dengan Bang Udin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan abu. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Udin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini, mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak, sepanjang tepian kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Udin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tidak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah kita bacakan tadi atau yang sudah kalian dengarkan, di situ kita dapat mengetahui bahwa cita-cita Pak Udin itu adalah sebagai pemerhati lingkungan di sekitarnya. Meskipun banyak tantangan ataupun rintangan yang dihadapi Pak Udin itu, tetapi dia tetap sangat luar biasa, yang mana dia tetap menjaga lingkungan di sekitarnya agar terlihat bersih. Dan juga dari bacaan itu kita dapat mengetahui ada banyak cita-cita yang harus kita dapatkan dan dapat kita inginkan. Seperti ada guru, ada dokter, ada polisi, dan sebagainya. Nah, anak-anak, pesan bacaan itu kepada kita adalah kita harus tetap menjaga lingkungan agar terlihat bersih, yang mana kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Jika kita sudah menjaga diri kita sendiri dengan baik, maka lingkungan sekitar juga akan kita jaga dengan baik. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah puisi. Ibu akan membacakannya.
Selamat mendengarkan. Penjaga alamku, karya De Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, anak-anak, dari puisi yang sudah Ibu bacakan tadi, Ibu berharap kalian dapat mengetahui apa amanat puisi tersebut dan juga bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan kita dan merawatnya. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, di mana tadi Ibu sudah membacakan teks bacaan dan membacakan puisi, yang mana dari situ kita harus dapat mengetahui cara-cara menjaga lingkungan dan merawat lingkungan agar terlihat bersih. Dan di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah lagu dan kita harus mendengarkannya bersama-sama. Selamat mendengarkan. Cita-cita. Hai Tido, kalau sudah besar, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi dokter, agar bisa menyembuhkan orang sakit. Cita-citamu apa, Queen? Aku mau jadi guru. Aku akan mencerdaskan bangsa Indonesia. Itu cita-cita kami. Apa cita-citamu? Nanti kalau aku sudah besar, aku mau jadi dokter. Aku akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nanti kalau aku sudah besar, aku mau jadi guru. Aku akan mencerdaskan bangsa Indonesia. Itulah cita-citaku kalau nanti sudah besar. Apa cita-citamu kalau nanti sudah besar? Nanti kalau aku sudah besar, aku mau jadi dokter. Aku akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nanti kalau aku sudah besar, aku mau jadi guru. Aku akan mencerdaskan bangsa Indonesia. Itulah cita-citaku kalau nanti sudah besar. Apa cita-citamu kalau nanti sudah besar? Itulah cita-citaku kalau nanti sudah besar. Apa cita-citamu kalau nanti sudah besar? Nah, anak-anak, dari lagu yang sudah kita dengarkan tadi, semoga kita dapat mengetahui apa cita-cita kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan juga sebelum kita mengakhirinya, kita harus berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.